Penyuluhan keperawatan gawat darurat tentang penanganan pertama luka bakar di ruang kelas 3 di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Haji Muhammad Khatib Uzwen oleh mahasiswa Profesi Nurse Institut Prima Nusantara Bukit Tinggi tahun 2020. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta dari penyuluhan kami pada pagi hari ini, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, di mana lokasi yang kita tempati pada saat ini adalah ruangan kelas 3 di Rumah Sakit Khatib Uzwen Sarawon. Tujuan dari kami mengumpulkan Bapak Ibu di ruangan ini, yang pertama, kita sama-sama mendengarkan, sama-sama belajar kembali, sama-sama bertukar pendapat tentang bagaimana penanganan pertama pada luka bakar. Jadi, kegiatan ini kita langsungkan kurang lebih 30 menit. Nanti ada sesi tanya jawab di akhir penjelasan materi. Silakan Ibu Bapak bertanya. Dan materinya akan langsung disampaikan oleh teman kami, mahasiswa dari program studi profesi nurse Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Kepada teman kami Yesi, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu semua, saya mahasiswa nurse Yesi Elvia yang hari ini akan memberikan penyuluhan tentang penanganan pertama pada luka bakar. Jadi sebelum kita mulai, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya ingin menanyakan sedikit, menurut Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, luka bakar itu apa sih gitu? Pengertian luka bakar itu apa sih gitu? Nah, menurut Ibu-Ibu. Misalnya apa gitu, nah yang dimaksud luka bakar itu apa gitu. Nah, benar. Terus ada lagi, Ibu-Ibu? Ya, tersiram air panas, benar juga. Najos, betul juga. Semuanya udah benar, Bu ya. Nah, tapi sini kami jelasin lagi. Luka bakar itu adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas. Bisa dengan api, air panas, bahan kimia, listrik, ataupun radiasi. Nah, penyebabnya bisa karena paparan api, seperti kata Ibu tadi, kena minyak panas juga bisa, kena air panas, kena uap panas. Uap panas ini contohnya dari Magicom, pas kita buka itu kan panas, nah itu bisa juga. Terus bisa juga uap panas dari perusahaan. Terus bisa juga dari gas panas. Ini contohnya kayak letusan Gunung Merapi, terus kayak lumpur Lapindo gitu. Terus yang kelima itu bisa juga dari aliran listrik, misalnya tersengat aliran listrik gitu Ibu ya. Terus yang keenam bisa juga dari zat kimia, asam atau basa, contohnya terkena air raksa atau cuko getah, kan sering tuh. Nah, terus yang ketujuh itu bisa jadi radiasi, ini biasanya akibat dari kemoterapi. Terus yang ke-8 itu sunburn atau kena sinar matahari. Contohnya kita nih panas-panasan lama Bu, dari jam misalnya udah jam 1 lama terpapar sinar matahari itu kan nggak bagus juga. Nah itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya luka bakar. Nah di sini derajat luka bakar itu ada 3. Yang pertama itu yang ringan. Nah kalau ringan itu contohnya kayak merah gitu, kayak Ibu kan misalnya kena minyak panas tuh merah, terus melepuh. Nah itu termasuk derajat ringannya. Terus kalau luka bakar yang derajat 2 itu yang sedang. Contohnya udah mulai keluar darah gitu, itu udah derajatnya udah sedang. Terus yang ketiga itu luka bakar yang derajatnya berat. Ini contohnya tuh udah keluar darah, terus udah kelihatan tulang atau otot-ototnya juga udah kelihatan. Nah, itu udah termasuk derajatnya yang parah. Nah, terus kita lanjut ke penanganannya. Nah, kira-kira nih Ibu-ibu, Bapak-bapak, penanganan luka bakar itu yang pertama yang biasa Ibu lakukan itu apa biasanya? Kalau di rumah, ya. Oh, lidah buaya. Terus odol. Nah, terus apa lagi Bu? Oh, sinar air mengalir. Nah, betul. Terus apa lagi?
Oh, pakai minyak sayur. Nah, ini ada yang bagian udah betul ya ibu ya. Nah, di sini makanya kami jelasin lagi. Yang pertama itu penanganannya. Kita pastikan dulu nih penyebab luka bakar yang penyebab luka bakar kita tuh udah dijauhkan dan dimatikan. Contohnya misalnya kayak api, kita matiin dulu apinya. Misalnya pakai anduk basah gitu, pokoknya pastikan apinya udah dimatikan dulu. Terus yang kedua itu kita dinginkan luka bakar dengan mengucurkan air dingin seperti kata ibu ini tadi. Terus selama 10 sampai 15 menit. Nah, kalau udah enggak, mestinya bisa juga direndam luka bakarnya di dalam air dingin atau tutupi dengan kompres air dingin gitu. Tapi jangan meletakkan langsung batu es, nggak boleh juga. Itu soalnya bisa menimbulkan radang beku dan memperparah kerusakan jaringan. Nah, terus yang ketiga, kalau luka sudah didinginkan, oleskan lotion atau cairan pelembab untuk menyejukkan luka dan menghindari kekeringan. Jadi pastikan lukanya tuh sejuk gitu, nah, jangan sampai kering. Terus yang keempat, jangan sekali-kali menggunakan mentega, minyak. Nah, seperti ibu tadi bilang minyak kan, nggak boleh ya ibu-ibu ya. Garam, kecap, air kapur dan sebagainya. Karena itu akan menimbulkan terjadinya iritasi dan infeksi pada luka gitu. Dan yang kelima, tutupi luka dengan kasa steril. Jadi kalau nggak punya kasa, bisa juga dengan kain yang bersih gitu. Jadi bisa terhindar dari udara dan mengurangi rasa nyeri juga, rasa sakit di lukanya. Terus kalau yang keenam, kalau ada lepuhan nih di lukanya, misalnya ada lepuhan nih bu ya, terus jangan langsung dipecahin, kan sering tuh gelembung. Nah, itu jangan langsung dipecahin, nggak boleh, karena itu bisa menyebabkan iritasi juga gitu. Nah, jadi biarin aja dia pecah sendiri gelembungnya itu. Kemudian olesi dengan salep antibiotik dan tutup kembali dengan kain yang bersih kalau nggak punya kasa. Nah, terus kalau lukanya parah, ibu-ibu harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, sekian dulu penjelasannya. Nah, oke, demikian penjelasan penyajian penanganan luka bakar. Jadi sudah dijelaskan dari penyaji kami bahwa luka bakar itu ada 3 derajat, sedang, ringan, dan berat. Dan ada juga penanganan pertamanya seperti apa. Matikan dulu apinya, dibasahkan dengan air yang mengalir, oleskan dengan lotion, lalu hindari yang ibu-ibu katakan tadi, minyak, mentega, garam, dan kecap. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi dari Bapak Ibu semua, apakah ada pertanyaan? Ataukah kita bisa sharing bersama pengalaman Bapak Ibu di rumah? Bekas sudah lama bisa hilang atau tidak? Oke, kita tampung dulu satu pertanyaan ya. Kedua, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Atau ada pengalaman dari tetangga sebelah rumah? Atau ada pengalaman diri sendiri? Atau ada yang kurang jelas dari penjelasan kami? Silakan. Oke. Ada? Langsung kita jawab ya. Kalau luka bakarnya bisa hilang atau tidak di kulit, ya berbulan-bulan gitu maksudnya bu. Kan ngilangin bekasnya, misalnya kayak hitam-hitam gitu. Oh, koloid gitu. Berarti sudah tidak dilakukan. Coba dijawab bu ya. Ini kan karena penanganan dari awal kan udah ini salah gitu kan, harusnya kan harus disiram dulu dengan air bersih. Karena ini jadi kan itu kan udah kayak koloid gitu bu ya, kayak udah tumbuh daging kayak gitu. Berarti itu penanganannya harus ke rumah sakit gitu, harus ke dokter kulit gitu. Nggak bisa hilang dengan sendirinya, ibu kan bisa nggak hilang sendiri gitu maksudnya. Oh, kayaknya nggak bisa, harus ke dokter kulit bu. Harus konsul ke dokter kulit lagi kan.
Oke, menambahkan. Jadi ada pasien itu wanita umur 40 tahun. Jadi di rumah mungkin yang dibilang waras, tetapi agak ada gangguan sedikit. Jadi di rumah dia ada manasin air, kiranya air dingin. Jadi disiramlah ke badannya. Itu kejadian nyata loh, Bu. Jadi pasien tersebut karena tidak ada biaya juga dibiarkan di rumah 10 hari. Pas kejadian kayak Ibu gumpal sini sampai mengeras. Nah, kejadian itu karena yang pertama tadi dibilang penanganan yang pertamanya lambat, yang kedua yang perawatan di rumah juga salah. Jadi langkah yang harus dituju harus ke fasilitas kesehatan. Kalau tidak ke rumah sakit, berarti masuk ke dokter bedah. Dokter bedah nanti dirujuk ataukah mau dikikis bagian yang sudah mengeras seperti itu. Jadi intinya pada awalnya kita harus tahu dulu penanganan awalnya harus benar dulu. Oke. Lanjut pertanyaan yang kedua, kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Jangan dulu ya, kalau orang tua kalau anaknya kena apa itu kalau nggak boleh dicuci pakai air dingin, apa air bersih itu nggak boleh karena takut flu. Jadi susah kalau datang tuh untuk jaga rasanya. Ya. Ya Ibu ya, makanya sekarang kan kita udah ada penyuluhan nih. Jadi kan kalau zaman dulu anggap aja lah ibunya kan nggak tahu. Nah kalau sekarang kan ibu-ibu bapak-bapak semuanya kan udah tahu nih cara penanganan yang benernya. Jadi mohon diterapkan nanti di rumah kalau ada tetangga atau keluarga sendiri yang terkena gitu. Jadi dari materi yang Ibu dapat ini bisa Ibu terapkan di lingkungan rumah. Ya. Kalau enggak untuk diri sendiri, anak, suami, cucu untuk di rumah kan. Masih ada yang Misalnya Bu, misalnya anak kita kayak itu, tapi kita tuh pamit nggak dibersihin langsung kasih center kayak itu juga salah ya Bu? Ya harus sesuai Bu ya. Berarti kita harus mulai dari langkah pertama seperti yang di leafletnya Ibu. Ibu boleh baca. Nah, ya yang pertama Ibu harus siram dulu pakai air dingin 10-15 menit. Nah nanti baru Ibu olesin tuh sama salupnya tuh. ada lagi tambahan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak apa-apa Ibu, tanya aja. Bapak, ada yang ditanyakan Pak? Enggak. Jadi yang Ibu bilang tadi bioplasenton itu termasuk dalam pelembab kulit. Jadi kalau seandainya percikannya bekas minyak goreng, matikan dulu kompornya. Kan di sebelah biasanya sebelum kompor karena ada wastafel cuci piring. Alirkan dulu. Dan merasa dingin, ambil bioplasenton olesin. Kan berarti itu derajat yang ringan kan, cuma kalau sudah berdarah paling tidak kita harus ke pusat kesehatan. Silakan, ada lagi? Bapak Ibu? Leaflet yang kami bagikan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu di rumah. Mungkin bisa dibaca-baca. Mungkin ada tetangga yang memerlukan bantuan. Bapak Ibu setidaknya sedikit sudah kami berikan pencerahan untuk penanganan pertama pada luka bakar. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri penyuluhan kami pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.